Pemirsa, diprediksi puncak arus balik yang terjadi di stasiun Pasar Senen Jakarta jatuh pada tanggal 2 dan 3 Januari 2022. Warga yang mudik atau pergi pulang kampung mulai terlihat kembali ke ibu kota. Di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat sudah mulai terlihat adanya kepadatan penumpang, terutama penumpang yang baru saja tiba di Jakarta. Jumlah penumpang hingga saat ini 5.000 penumpang. Mayoritas kedatangan penumpang berasal dari Yogyakarta, Solo, Semarang, Purwokerto, Surabaya, dan juga Malang. Rapid test antigen di stasiun Senen sudah mencapai Rp35.000 yang sebelumnya Rp45.000. Tes rapid antigen dimulai dari pukul 5 pagi hingga pukul setengah 11 malam. Ya, pemirsa, trafik penumpang bus antar kota antar provinsi di Terminal Kalideres, Jakarta Barat mulai meningkat. Jumlah penumpang pada hari ini terjadi peningkatan penumpang meskipun masih terhitung sedikit jumlahnya. Kemarin pertanggal 1 Januari, 26 bus masuk Terminal Kalideres, di mana arus balik masuk Jakarta kebanyakan dari Padang dan wilayah Pekalongan. Sementara untuk antigen dipatok harga Rp95.000 dan setiap penumpang wajib jalani rapid test antigen. Dan pemirsa, kita lihat bagaimana suasana arus balik di beberapa titik. Ada Yasmin Atania di stasiun Senen dan Yosefina Damaris di Terminal Kalideres. Namun terlebih dahulu kita ke stasiun Senen, pemirsa. Sudah Yasmin. Yasmin, apakah sudah terjadi lonjakan penumpang pada hari ini? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, tempat saya melaporkan saat ini, terpantau sudah mulai ramai, sudah mulai terlihat adanya kepadatan penumpang, terutama penumpang yang baru saja tiba di Jakarta. Dan menurut data yang kami terima sejauh ini, hari ini akan ada sebanyak 10.000 penumpang yang tiba di Jakarta, yang berasal dari berbagai daerah, terutama di wilayah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, seperti Yogyakarta, Semarang, Purwokerto, Surabaya, hingga Malang. Dan untuk di stasiun Pasar Senen ini khususnya, ini dari 10.000 tadi, 5.000 diantaranya tiba di stasiun Pasar Senen, sedangkan sisanya ini tiba di stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Dan memang berdasarkan prediksi, ini untuk lonjakan penumpang akan terjadi pada hari ini dan juga esok, tepatnya pada tanggal 2 Januari hingga 3 Januari 2022. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait lonjakan dan juga angka berapakah jumlah penumpang yang tiba, apakah terjadi kenaikan atau tidak, saya akan bertanya langsung kepada Kabag Humas PT KAI Daob 1 Jakarta dengan Eva Chairunisa. Halo Bu Eva, apa kabar? Ya, baik, terima kasih. Bu Eva, sejauh ini apakah terjadi peningkatan kembali Bu jumlah penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen maupun di wilayah Daob 2 ini Bu? Daob 1 maksud kami Bu. Ya, baik, dari area Daob 1 Jakarta ya, untuk hari ini kalau kita bicara mengenai kedatangan memang jumlahnya lebih tinggi jika dibandingkan kemarin ya. Untuk hari ini sendiri per jam siang ini ya, jam 11 siang ini sampai dengan nanti datanya itu untuk kedatangan dari stasiun Pasar Senen ada sekitar 6.000 pengguna jasa yang akan tiba. Sementara dari stasiun Gambir itu nanti ada sekitar 5.000 pengguna yang akan tiba. Jadi secara total itu sekitar 11 ribuan ya untuk hari ini. Namun kami bisa pastikan bahwa seluruh pengguna jasa yang tiba itu sudah melalui proses pemeriksaan dari sisi persyaratan ya pada saat akan berangkat di stasiun, baik itu dari area Jawa Timur ataupun Jawa Tengah dan stasiun lainnya. Sehingga memang pada saat tiba di Jakarta, di Daob 1 Jakarta, ini tidak dilakukan pemeriksaan lagi. Karena memang proses pemeriksaan persyaratan, kondisi kesehatan penumpang untuk memastikan bahwa selama berangkat ini mereka adalah penumpang yang sudah memenuhi persyaratan kesehatan, ini dilakukan di stasiun awal seperti itu. Ibu, seperti kita tahu bersama Bu, terkait aturan pada Nataru ini berlaku dari tanggal 24 Desember hingga tanggal 2. Nah, apakah untuk esok terjadi perubahan aturan atau seperti apa?
Ya, jadi memang kalau bicara aturan sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Perhubungan nomor 112 ya, memang itu berlakunya tanggal 24 Desember sampai dengan tanggal 2 Januari, di mana ada persyaratan untuk yang di atas 17 tahun wajib sudah vaksin lengkap, 12 sampai 17 tahun itu sudah vaksin juga, tapi boleh dosis pertama, kemudian anak di bawah 12 tahun itu harus PCR ya, 3 kali 24 jam. Ini memang berlaku sampai dengan tanggal 2 Januari kalau di surat edaran. Namun demikian memang untuk besok, kalau tidak ada perubahan, artinya tidak ada perpanjangan ataupun tidak ada surat edaran atau aturan lagi untuk melakukan perpanjangan, maka besok akan dikembalikan untuk aturannya ya. Artinya untuk anak di bawah 12 tahun jika berangkat tidak memerlukan PCR. Tapi jika terdapat perpanjangan aturan sewaktu-waktu, kami akan langsung menyesuaikan. Jadi menyesuaikan mengikuti aturan yang telah ditetapkan dan kita akan langsung melakukan sosialisasi. Biasanya ini pengguna-pengguna yang sudah melakukan pemesanan tiket akan dikirimkan pesan singkat. Terima kasih banyak Bu Eva atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali Bu. Ya, Pram dan juga pemirsa, itu tadi terkait dengan prediksi kedatangan penumpang di stasiun Pasar Senen. Untuk mengetahui seperti apa arus balik libur Nataru di Terminal Kalideres sudah rekan kami Yosefina. Silakan Yosefina dengan laporan Anda. Ya, arus balik libur Natal Tahun Baru di Terminal Kalideres Jakarta Barat sudah terjadi sejak 1 Januari 2022 kemarin. Tercatat ada 26 bus yang tiba dan total penumpangnya ada sebanyak 47 orang asal Sumatera dan juga Jawa. Meski sudah terlihat ada arus balik, namun yang kami lihat untuk situasi di Terminal Kalideres saat ini memang masih terpantau landai, tidak ada penumpukan penumpang dan ada pengawasan ataupun penjagaan pengamanan dari 3 pilar yakni Satpol PP, TNI dan juga Polri. Petugas menyebut bahwa ada lonjakan penumpang saat libur Natal di tanggal 23 dan juga 24 Desember 2021 lalu, kenaikan 10% sampai 20% atau setara dengan lebih dari 200 penumpang dengan dominasi wilayah tujuan adalah Padang dan juga Pekalongan, peningkatan 200 lebih dibandingkan hari-hari biasa. Sementara kalau puncak arus balik sendiri diprediksi akan terjadi dini hari esok dimulai pada pukul 1 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau misalnya dini hari pada pukul 2 ataupun pukul 4 waktu Indonesia Barat ini dominasi oleh wilayah Pekalongan, sementara untuk pagi harinya adalah penumpang asal Sumatera. Perjalanan persyaratan juga masih sama, antigen maksimal 1x24 jam dan juga vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama. Pram. Oke, baik. Terima kasih banyak Yosefina Damaris langsung dari Terminal Kalideres, dan sebelumnya sudah ada tadi Yasmin Atania langsung dari Stasiun Pasar Senen. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan.